King. Saya tahu betul rasanya nggak punya uang, perut kelaparan, dan rasa kesepian ditinggalkan orang-orang yang dulu saya kenal dengan baik. Akhirnya saya pun memutuskan untuk berubah. Saya mulai aktif bersosialisasi, menjalin kembali silaturahmi yang sempat terputus. Akhirnya saya pun menyebarkan setiap perubahan positif ini di sosial media pribadi saya dengan dukungan positif dan respon yang luar biasa dari teman maupun follower yang saya miliki pada saat itu. Semuanya berjalan dengan lancar sampai suatu ketika orang-orang mulai merasa jenuh dan berhenti memberikan perhatian dan support yang saya butuhkan. Akhirnya saya pun kembali merasa kesepian. Apakah kisah saya ini tidak cukup untuk menginspirasi bagi mereka? Apa selama ini dukungan mereka tidaklah tulus apa adanya? Lalu apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan kembali itu semua? Karena saya membutuhkan motivasi untuk mengubah kondisi hidup saya yang menyedihkan seperti ini. Apakah ini perasaan yang harus saya hadapi? Kehilangan sorotan yang dulu pernah saya miliki. Namun, saya tidak perlu untuk menjawab semua pertanyaan itu. Karena sumber masalahnya ada di dalam diri saya sendiri. Pertanyaan yang sebenarnya perlu saya tanyakan adalah apa yang akan saya lakukan di saat orang lain sudah tidak lagi berada di sisi saya, dan bagaimana saya menghandle kesendirian itu bersama dengan diri sendiri. Sebagai laki-laki, kamu akan menjalani hidup di dunia yang kejam dan gelap tanpa terkecuali. Keistimewaan untuk dapat dicintai dengan tulus apa adanya hanya diperuntukkan untuk para wanita dan anak-anak. Sebagai laki-laki, kamu harus bisa melanjutkan hidup meskipun kamu bergerak sendirian. Ini kenyataan pahit yang sulit diterima oleh cowok-cowok narsis yang menyamakan kedudukannya setara dengan perempuan. Banci. Sedari awal, kita memang ditakdirkan untuk hidup dalam kegelapan hanya bersamaan dengan diri sendiri, bersama dengan pikiran-pikiran terkelamu, dan juga rasa sakit serta trauma yang kerap menghampirimu. Hubungan bersama dengan orang lain hanya dapat dijalin dengan begitu baik di saat kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri terlebih dahulu, di saat kamu sudah bangga dengan kondisi dirimu saat ini dan bersyukur atas masa lalumu. Jadi, pada dasarnya, relationship terbaik seorang laki-laki adalah hubungannya dengan diri sendiri. Pembentukan identitas diri yang autentik setiap laki-laki berawal dari kemandiriannya sejati. Apakah saat ini kamu adalah pria yang berdikari? Introspeksi secara mendalam nilai-nilai pribadimu dan pahami kelebihan serta kekurangan yang kamu miliki. Fokus hanya pada kekuatan yang kamu punya dan jangan menghakimi diri sendiri karena kelemahan atau hal yang tidak kamu miliki demi menciptakan narasi personal yang kuat dan bermartabat. Seorang laki-laki yang mampu menciptakan nilai-nilai kemandiriannya tidak hanya memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi juga membangun kehormatan diri sendiri maupun keluarga yang menggantungkan nasibnya kepada mereka. Ini berarti kamu perlu mengembangkan keterampilan, terus belajar, dan tidak bergantung sepenuhnya pada sistem ataupun orang lain. Ini adalah proses seumur hidup tanpa garis finish. Bahkan di saat kamu sudah berhasil, kamu masih harus bisa untuk mengendiri dengan baik. Selama 24 jam sehari, kamu hanya berada bersamaan dengan pikiranmu sendiri. Ia akan berkomunikasi denganmu secara sadar dan tidak sadar, terus-menerus tanpa henti. Pahami pemikiran-pemikiranmu yang membenarkan kemalasan dan tindakan pasif yang seharusnya tidak kamu lakukan. Di era modern yang serba terbuka dan digital,
Seringkali kita dihadapkan pada godaan untuk mencari validasi eksternal secara online. Pengakuan dari media sosial dan sorotan yang berlebihan membuat banyak individu merasa perlu untuk menunjukkan setiap proses yang mereka jalani dengan berbagai macam dalih. Contohnya seperti ingin menginspirasi orang lain dengan perubahan positif yang mereka lakukan. Koplo. Padahal sebenarnya bukan itu motif yang utamanya. Proses yang paling tulus dan transformatif terjadi di saat kamu sedang sendirian. Transformasi ini bukanlah sebuah perubahan yang mendadak, melainkan proses konsisten yang ditempa oleh disiplin, ketekunan, dan refleksi yang mendalam tanpa perlu membicarakannya dengan orang lain. Validasi dari orang lain bersifat sementara dan seringkali menjerumuskan kamu ke dalam dampak yang lebih serius dan berbahaya, seperti merapuhnya pola berpikirmu. Ketergantungan pada pujian orang lain membuat kamu rentan terhadap kritik, dan kecemasan akan muncul di saat pengakuan itu tidak datang. Ini membuat kamu berpikir kalau perubahan ataupun kebaikan yang kamu lakukan adalah sia-sia. Dampak buruk lainnya adalah terganggunya fokusmu dalam berproses. Terlalu sibuk memikirkan bagaimana orang lain menilai proses perubahan transformatif yang kita lakukan, justru akan mencegah perubahan itu sendiri. Mustahil bagi kita untuk memenuhi standar dan ekspektasi semua orang. Pastikan kamu berubah hanya untuk dirimu sendiri. Dampak serius lainnya dari pengakuan kosong orang lain adalah terjebak dalam ego dan godaan pencapaian instan. Ego akan mendorongmu untuk membuktikan diri di hadapan publik. Namun pria yang sejati memahami bahwa kerendahan hati adalah kunci pertumbuhan. Mereka lebih memilih untuk terus belajar daripada merasa paling benar dan paling baik di hadapan orang lain. Dengan mengontrol ego yang kamu miliki, kamu bisa fokus pada peningkatan kualitas diri secara berkelanjutan, bukan sekedar membangun citra diri. Sementara itu, godaan untuk mencapai kesuksesan secara instan seringkali membuat kamu menyepelekan pentingnya proses jangka panjang yang dibangun di atas fondasi yang kuat. Dengan meniadakan kebutuhan akan validasi eksternal, kamu bebas mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang kamu anut. Kamu akan lebih berfokus pada kepuasan batin yang muncul dari pencapaian otentik dan bermakna bagi dirimu sendiri, bukan dari opini orang lain yang tidak bisa kamu kendalikan. Keheningan memberikan ruang untuk refleksi yang mendalam. Kamu perlu menggunakan momen ini untuk menghadapi ketakutanmu, meredam kecemasan, serta mencari solusi atas masalah dari hidupmu. Serumit apapun situasimu saat ini, kamu perlu untuk melangkah ke belakang dan melihat gambaran yang lebih luas dari situasimu, alih-alih terjebak di dalamnya. Kamu akan berpikir lebih jernih dan melihat opsi alternatif terbaik dalam situasi yang terburuk. Bekerjalah di dalam bayangan dan biarkan hasil yang berbicara. Pria sejati tidak banyak bicara tentang mimpinya. Mereka bekerja dengan tekun, fokus membangun bisnis, meningkatkan keterampilan, ataupun memperbaiki kualitas hidupnya. Ketika saatnya tiba, hasil dari usaha tersebut akan terlihat dengan sendirinya. Transformasi yang paling signifikan dan bermakna akan tercapai tanpa adanya sorotan, tanpa distraksi, dan dengan identitas otentik yang kokoh. Diam bukan berarti bersikap pasif ataupun sesuatu yang perlu dianggap keren. Tetapi diam adalah fokus dalam berproses membangun kekuatan yang sejati tanpa diketahui orang lain. Setiap perubahan yang bermakna dimulai dengan konfrontasi batin melawan insting destruktif yang telah mengakar dengan kuat dalam dirimu. Identitas lamamu bukan lagi bagian dari dirimu saat ini. Kamu perlu menghancurkannya terlebih dahulu sebelum akhirnya kamu membangun identitasmu yang baru.
Ini bukanlah perkara yang mudah, karena transformasi sejati seringkali adalah perjalanan yang sunyi, tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, ataupun pujian dari orang lain. Kamu harus menghadapi beban psikologis secara mandiri. Di dalam kesunyian ini, kekuatanmu yang sebenarnya sedang diuji melalui refleksi diri yang mendalam dan kemampuan untuk terus bergerak maju meskipun tanpa adanya dukungan langsung dari lingkungan. Kesunyian ini seringkali diperburuk oleh rasa tidak layak dan keraguan diri sendiri yang kerap muncul sebagai penghalang psikologis yang cukup berat. Ini adalah hal yang alami dilakukan oleh pikiranmu karena perubahan itu sendiri sangatlah tidak familiar bagi kamu. Jadinya, pikiranmu berusaha untuk mengingatkanmu akan bahaya yang mungkin akan menanti. Namun mekanisme seperti ini sangatlah tidak berguna dan bahkan menghambatmu di saat kamu ingin melakukan perubahan yang lebih baik. Ini hanya akan mengekangmu untuk tetap berada di zona aman. Ketakutan akan kegagalan dan hasil yang tidak pasti dapat melumpuhkan seseorang. Tetapi, dengan fokus pada langkah kecil yang berulang, ketakutan akan ketidakpastian bisa dikelola secara efektif. Menghadapi suara internal yang meragukan kemampuanmu memerlukan keberanian dan keyakinan yang kuat bahwa perubahan itu adalah mungkin. Terlepas dari pembenaran-pembenaran kamu yang berusaha untuk mensabotase pilihan kamu. Proses ini dilakukan dengan tanggung jawab penuh atas pilihan yang kamu ambil tanpa mencari pengakuan dari orang lain. Kamu tidaklah hidup hanya untuk hari ini. Hidupmu benar-benar berakhir di saat orang-orang mulai berhenti untuk mengingatmu. Oleh karena itu, berpikirlah secara matang-matang untuk jangka panjang. Bangunlah sebuah warisan yang akan dikenang sepanjang masa, bahkan setelah kepergianmu dari dunia ini. Gak peduli itu sebuah bisnis ataupun kebaikan kecil yang kamu bagikan, itu semua akan membekas dalam pikiran orang lain. Meskipun transformasi yang kamu buat dalam hidupmu atau hidup seseorang terjadi secara diam-diam, tetapi dampak yang ditimbulkan dari perbuatanmu akan selalu diperbincangkan oleh generasi-generasi mendatang. Ini membuktikan bahwa kebaikan yang kamu tanamkan memiliki arti yang jauh lebih mendalam dibandingkan dengan kekayaan materi yang kamu peroleh. Saya nggak bilang kalau memperoleh harta kekayaan itu hal yang tidak berguna. Tetapi jangan menjadikan kekayaanmu sebagai tujuan final. Dengan menggunakan uang dan hartamu, justru kamu dapat menciptakan dampak dan pengaruh yang lebih besar lagi. Pada akhirnya, semua materi yang kamu kumpulkan akan meninggalkanmu ketika waktumu sudah selesai. Namun, satu hal yang tidak akan pernah pudar oleh kepergianmu adalah kebaikan positif dan perubahan yang kamu berikan kepada orang lain. Di dalam setiap tindakan kebaikan dan pengaruh positif yang kamu lakukan, terdapat sebuah benih yang akan berpotensi menjadi warisan yang abadi. Kamu akan tetap hidup dalam ingatan orang-orang melampaui batas keberadaan fisikmu. King